Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going. Aparel Timnas Indonesia Erspo resmi merilis jersey terbaru skuad Garuda. Peluncuran ini dilakukan setelah versi sebelumnya mendapatkan banyak kritik karena desainnya dinilai kurang menarik. Kritik tersebut menjadi perdebatan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, hingga akhirnya PSSI meminta Erspo untuk merancang ulang desainnya. Kini, jersey baru Timnas Indonesia hadir dengan tampilan yang lebih segar dan elegan, menghadirkan nuansa berbeda yang diharapkan bisa meningkatkan kebanggaan para pemain serta pendukungnya. Desain jersey kali ini tampak lebih minimalis dibandingkan versi sebelumnya. Terdapat garis tipis berwarna putih yang melintas dari dada hingga ke lengan, memberikan kesan modern dan simpel. Selain itu, aksen putih yang cukup tebal juga terlihat di bagian pinggang, menambah kesan kontras yang elegan. Hal yang menarik adalah skuad Garuda kali ini akan mengenakan celana putih sebagai bagian dari seragam utama mereka. Untuk memperkenalkan jersey ini, 6 pemain keturunan Timnas Indonesia turut serta dalam sesi pemotretan. Mereka berpose dengan gagah di sebuah tribun stadion dengan latar belakang berwarna putih, menampilkan aura yang lebih profesional dan modern. Meski begitu, detail lebih lanjut mengenai jersey ini masih belum bisa diamati dengan jelas dan penggemar harus menunggu rilis resmi dari Erspo. Penjualan jersey ini sendiri diperkirakan baru akan dimulai pada bulan Februari mendatang. Salah satu aspek paling menarik dari jersey ini adalah filosofi yang terkandung dalam desainnya. Logo Garuda kali ini tampil lebih menonjol tanpa banyak aksen mencolok, namun tetap menyimpan sentuhan budaya yang khas. Selain itu, jersey putih Timnas juga mendapatkan banyak respons positif meskipun hingga kini belum ada rilis resmi mengenai penggunaannya. Alex Pastor akhirnya buka suara soal isu yang menyebut dirinya lebih pantas menjadi pelatih kepala Timnas Indonesia dibanding Patrick Kluivert. Dalam wawancara dengan Ziggo Sport, Pastor dengan tegas menegaskan bahwa ia tetap menjalankan tugasnya sebagai asisten pelatih. Ia juga memastikan bahwa hubungannya dengan Kluivert sangat baik, karena keduanya sering berdiskusi secara intens. Menurutnya, kolaborasi mereka adalah kunci penting dalam membangun masa depan Timnas Indonesia yang lebih kuat. Pastor menjelaskan bahwa keputusannya mendampingi Kluivert bukan hanya sekadar menjadi asisten, melainkan untuk bersama-sama membangun fondasi sepak bola Indonesia. Ia juga memuji Kluivert sebagai sosok yang berdedikasi tinggi, selalu mencari cara terbaik untuk meningkatkan kualitas tim. Salah satu upaya yang terus dilakukan adalah memaksimalkan potensi pemain keturunan Indonesia di Eropa. Pastor yakin bahwa dengan kerjasama yang solid, mereka bisa membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Salah satu langkah besar yang sedang diupayakan Kluivert saat ini adalah mendatangkan Jairo Ridwal, pemain berdarah Indonesia, untuk memperkuat skuad Garuda. Menurut Pastor, Kluivert sangat serius dalam mengurus proses ini dan tidak main-main dalam mencari pemain keturunan lainnya. Bahkan, ia sampai rela mengorbankan waktu istirahat demi melakukan riset mendalam mengenai pemain-pemain potensial yang bisa dibawa ke Timnas Indonesia. Di akhir wawancara, Pastor menutup dengan pujian untuk Kluivert, menyebutnya sebagai pelatih yang sangat total dalam pekerjaannya. Ia berharap kerja keras mereka bisa segera memberikan hasil nyata bagi Timnas Indonesia, baik dalam peningkatan performa tim maupun pencapaian bersejarah di kancah internasional. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Mads Hilger masih mempertahankan statusnya sebagai pemain Asia Tenggara dengan nilai transfer tertinggi. Menurut data terbaru dari situs Transfermarkt per 19 Januari 2025, nama Hilger belum tergeser dari posisi puncak. Hal ini menjadi bukti bahwa pemain yang saat ini membela FC Twente tersebut memiliki kualitas yang sangat dihargai di Eropa. Nilai transfer Hilger memang tidak main-main. Bek berusia 23 tahun itu dibanderol dengan harga 9 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Angka ini membuatnya unggul dari pemain-pemain Asia Tenggara lainnya yang berkarir di liga top dunia. Keberhasilannya mempertahankan posisi teratas menunjukkan bahwa dirinya terus berkembang dan memiliki daya tarik tinggi di pasar transfer. Sebagai bagian dari skuad Garuda, Hilger telah menunjukkan performa yang solid, baik di level klub maupun bersama Timnas Indonesia. Kemampuannya dalam membaca permainan, duel udara yang kuat,
serta kontribusinya dalam membangun serangan dari lini belakang menjadikannya aset berharga. Tak heran jika klub-klub besar Eropa mulai meliriknya sebagai calon bek masa depan. Dengan harga yang terus stabil di angka fantastis, Mads Hilger membuktikan bahwa pemain Asia Tenggara bisa bersaing di level tertinggi. Kini, yang menarik untuk ditunggu adalah apakah ia akan bertahan di FC Twente atau mendapatkan tawaran dari klub yang lebih besar. Yang jelas, kiprahnya di sepak bola Eropa masih sangat menjanjikan. Marcelino Ferdinand kembali mencuri perhatian dunia setelah tampil gemilang bersama Oxford United di Inggris dan mencetak 2 gol kemenangan. Keberhasilannya tidak hanya menarik perhatian FIFA, tetapi juga menjadi sorotan media asing, termasuk DTO 247 dari Vietnam. Marcelino kini dianggap sebagai salah satu talenta muda paling bersinar dari Asia Tenggara, yang memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh di level internasional. Dalam wawancaranya dengan FIFA, Marcelino membandingkan kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola dengan Brasil. Menurutnya, sepak bola bagi orang Indonesia bukan sekadar olahraga, tetapi sudah menjadi bagian dari kehidupan, mirip dengan budaya sepak bola di Brasil. Pernyataan ini mencerminkan betapa besarnya gairah sepak bola di tanah air, di mana setiap pertandingan timnas selalu mendapat dukungan luar biasa dari para penggemar. Penampilan Marcelino juga semakin bersinar di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada pertandingan terbaru, ia menjadi pahlawan dengan mencetak 2 gol kemenangan saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Marcelino sendiri mengungkapkan bahwa impian terbesarnya, seperti halnya jutaan anak di Indonesia, adalah melihat timnas Indonesia berlaga di putaran final Piala Dunia. Ia bertekad untuk terus berjuang membawa Garuda mencapai prestasi tertinggi. Dengan performanya yang semakin matang, Marcelino bisa menjadi kunci utama dalam mewujudkan mimpi besar sepak bola Indonesia. Indra Syafri menjelaskan bahwa pencoretan pemain timnas U20 Indonesia memang harus dilakukan. Hal ini dikarenakan skuad yang akan dibawa ke Piala Asia U20 hanya berisi 23 pemain. Dengan jumlah terbatas ini, tim pelatih harus melakukan seleksi ketat agar bisa mendapatkan komposisi terbaik. Awalnya, ada 34 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan, lalu dikerucutkan menjadi 30, dan akhirnya harus dipilih 23 pemain yang paling siap. Proses pencoretan ini tidak mudah karena setiap pemain memiliki kelebihan masing-masing. Indra Syafri menegaskan bahwa pemilihan pemain dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan berbagai aspek seperti kemampuan teknis, pemahaman taktik, serta kesiapan mental. Untuk itu, tim pelatih tidak bekerja sendiri. Mereka berdiskusi dengan berbagai pihak, termasuk psikolog untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar adil dan objektif. Dalam menentukan 3 pemain yang harus dicoret, tim pelatih membutuhkan waktu hingga 3 hari. Mereka menganalisis semua data, mengevaluasi performa di sesi latihan dan pertandingan, serta mendengarkan masukan dari psikolog dan pelatih fisik. Hasil akhirnya, 2 pemain dipulangkan ke klub, sementara 1 pemain lainnya masih dalam pertimbangan lebih lanjut. Indra menegaskan bahwa pencoretan ini bukan berarti mereka tidak layak, tetapi lebih pada kebutuhan tim saat ini. Meskipun ada pemain yang dipulangkan, mereka tetap menjadi bagian dari daftar 47 pemain yang sudah didaftarkan ke AFC. Artinya, mereka masih memiliki peluang untuk dipanggil kembali jika dibutuhkan di Piala Asia U20 2025. Indra berharap semua pemain tetap menjaga kondisi dan terus berlatih keras, karena peluang untuk kembali ke timnas selalu terbuka. Pelatih Timnas U17 Indonesia Nova Arianto menegaskan target besar skuad Garuda Asia di Piala Asia U17 2025. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia tergabung di grup C bersama Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Menghadapi persaingan ketat di grup tersebut, Nova menekankan bahwa timnya harus siap menghadapi segala tantangan. Ia yakin bahwa peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya tetap terbuka jika persiapan dilakukan dengan maksimal. Sebagai langkah awal, Timnas U17 telah menjalani pemusatan latihan di Bandung.
Nova dan tim pelatih terus mengasah kemampuan teknis dan strategi para pemain agar mereka bisa tampil optimal di turnamen nanti. Setelah melihat hasil drawing group, ia menyadari bahwa laga-laga yang akan dihadapi tidak akan mudah. Oleh karena itu, ia ingin memastikan bahwa para pemainnya memiliki mental yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh tekanan di lapangan. Selain aspek teknis dan taktik, Nova juga menaruh perhatian besar pada kesiapan mental para pemainnya. Ia menegaskan bahwa timnas U17 harus tetap fokus dan tidak terpancing emosi jika menghadapi permainan lawan yang mungkin memancing ketegangan. Persiapan ini penting agar para pemain tetap disiplin dan mampu menjalankan strategi dengan baik sepanjang turnamen. Menurutnya, menghadapi segala kemungkinan di lapangan dengan tenang adalah kunci agar tim bisa tampil maksimal. Nova Arianto menetapkan target realistis untuk timnas U17 di Piala Asia U17 2025. Ia berharap skuad Garuda Asia setidaknya bisa lolos dari fase grup dengan finish di posisi 2 teratas. Jika berhasil, Indonesia akan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025, yang menjadi impian besar bagi tim.